Dengan keras, kapal perang besar itu bergetar hebat, dan seluruh kapal perang keluarga Kingsu tiba-tiba meraung dan berguling di kehampaan dengan panik. Di kapal perang, lampu menyala dan rune mengalir. Banyak peralatan di dalamnya hancur di bawah getaran semacam ini. Di dalam kapal perang, banyak penjaga dari keluarga Kingsu jatuh ke lantai, berdiri dengan goyah di bawah kekuatan besar ini. Kekuatan tak terlihat menyebar, dan banyak orang memuntahkan darah di bawah serangan ini. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga sudah terlambat bagi orang untuk bereaksi. Sosok Kingsu Futian berkedip dan terbang langsung keluar dari kapal perang, dan di sampingnya, banyak master dari keluarga Kingsu juga terbang satu demi satu. Kingsu Silan dan Mingsu Bingsu juga keluar dari kapal perang. Mereka melihat sebuah lubang di kapal perang yang diledakkan oleh serangan sebelumnya. Itu hangus, formasi rusak, dan percikan api terus mengalir. Sial, kata Kingsu Futian mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh dengan mata dingin. Di atas langit itu, sekelompok orang muncul, memancarkan cahaya takdir yang mengerikan. Zhu Qiao melihat pemimpinnya, mata Kingsu Futian berkilat dingin. Kingsu Futian, ini benar-benar kamu, kata Zhuge Yao sambil terkekeh, memimpin sekelompok master dari keluarga Zhuge. Dengan acuh tak acuh melihat banyak master dari keluarga Kingsu di depannya, dengan cibiran di sudut mulutnya. Menurut informasinya, King Sueming dan King Suebing adalah satu-satunya dua tetua di kapal perang keluarga Kingsu. Tak disangka bahkan Kingsu Futian, kepala keluarga Kingsu, juga ada di sini. Itu adalah keuntungan yang tidak terduga. Jadi, apakah kematian Zhuge Tuyang ada hubungannya dengan Kingsu Futian ini? Tapi itu saja, memanfaatkan kesempatan ini, semua anggota keluarga Kingsu ditangkap dan dibunuh. Fikir Zhuge Yao. Di kapal perang keluarga Kingsu, banyak tuan dari keluarga Kingsu melihat Zhuge Yao. Wajah mereka menjadi gelap, dan hati mereka meledak menjadi amarah. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang dari keluarga Zhuge benar-benar menembak untuk menargetkan mereka. Zhuge Yao, sebagai kepala keluarga Zhuge, kamu menyerang kapal perang keluarga Kingsuku begitu kamu muncul. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kingsu Futian berkata dengan suara dingin. Kingsu Futian, kamu dan aku adalah kenalan lama, haruskah aku menanyakan ini padamu? Sebagai kepala keluarga Kingsu, Anda diam-diam menyergap Zhuge Tuyang, tetua tertinggi keluarga Zhuge saya, dan Anda masih bertanya, Kingsu Futian, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Hari ini, keluarga Kingsu Anda tidak bisa lepas dari kematian, kata Zhuge Yao dengan suara dingin. Hanya kamu. Kingsu Futian menyipitkan matanya dan berkata sambil mencibir, tapi hatinya waspada. Kali ini, keluarga Zhuge mendatangkan banyak master dan tidak mudah untuk dihadapi. Namun, selama perjalanan ini, dia juga membawa banyak anggota keluarga yang kuat untuk datang, dan dia mungkin tidak takut dengan pihak lain. Hahaha, Kingsu Futian, kali ini untukmu, leluhur keluarga Zhuge kami juga datang sendiri. Kingsu Futian, jika kamu tidak ingin orang-orang keluarga Kingsumu memercik ke langit, sebaiknya kamu menyerah. Suara Zhuge Yao jatuh, memimpin banyak master dari keluarga Zhuge untuk memberi hormat pada kehampaan, salam untuk leluhur. Saat berikutnya, kulit Kingsu Futian dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan mereka melihat sosok luar biasa berjalan keluar dari kehampaan. Sosok ini muncul, dan langit membungkuk, seolah tidak tahan dengan kekuatan orang ini. Orang tua itu, dikelilingi oleh takdir, turun seperti dewa. Zhu Qiao, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan pihak lain? Ambil saja secara langsung. Zhuge Rulong berkata dengan dingin. Ya, leluhur. Zhuge Yao menjerit dingin, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak, membuat banyak master keluarga Zhuge bertarung dengan paksa. Dalam waktu singkat, kekuatan takdir melonjak ke langit, dan kehampaan langsung meledak, dan retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tuan dari keluarga Zhuge adalah pembunuh, dan dia haus darah. Pada saat ini,
Tubuh Zhuge Yao yang agak tua memancarkan vitalitas yang kuat, aura yang mewakili puncak Holy Lord, bahkan mendekati setengah langkah yang mulia Zun, ditekan, membentuk semburan takdir yang tak ada habisnya. Dia mengangkat tangannya, telapak tangannya mencapai langit, seolah-olah dewa takdir mengulurkan telapak tangannya, mengendalikan nasib orang lain, mengguncangnya, dan menamparkan tuan dari keluarga Kingsu. Di kapal perang, banyak tuan dari keluarga Kingsu mati lemas, dan kehampaan di sekitarnya terus-menerus hancur. Apakah ini kekuatan patriark keluarga Zhuge? Itu terlalu kuat. Pada saat ini, kekosongan terbelah, Kingsu Futian bergerak, dan tubuhnya terkejut, seperti raksasa kuno yang melangkah keluar, meninju, meledakkan bintang-bintang di alam semesta dan menghancurkan waktu. Dua kekuatan yang menakutkan bertabrakan, dan disertai dengan raungan yang menakutkan, Kingsu Futian dan Zhuge Yao bertarung bersama. Pelindung dari dua pasukan alam surga selatan teratas ini bertarung bersama dengan liar dan saling bertarung dengan liar. Kekuatan tinju yang mengerikan dan cahaya takdir bertabrakan bersama, seperti langit dan bumi, itu terlalu menakutkan, dan banyak penjaga keluarga Kingsu di sekitarnya mundur dan tidak berani melihat langsung. Kamu pergi, cepat keluar dari sini. Pada saat yang sama, Kingsu Silan dan yang lainnya mendengar bisikan kata itu di benak mereka, menasihati mereka untuk menjauh. Hatinya menggigil, karena Zhuge Rulong, leluhur keluarga Zhuge, sedang menonton dari samping, menatapnya, dan tekanan yang keluar terlalu kuat. Dia ketakutan di dalam hatinya, dan sulit membayangkan mengapa nenek moyang keluarga Zhuge datang ke sini. Zhuge Rulong ini seperti seekor naga, yang telah berada di keluarga Zhuge dan belum pernah keluar dari gunung selama puluhan ribu tahun. Mungkinkah dia sangat membencinya, hanya untuk membunuhnya? Putri kedua Sue Futian, haruskah dia melakukannya sendiri? Juga, mengapa dia dituduh membunuh Zhuge Tuyang? Kingsu Futian bingung, tapi ngeri. Pertempuran antara kedua belah pihak tiba-tiba memercik ke langit. Kingsu Futian berteriak, satu sisi tubuhnya ditusuk oleh Zhuge Yao, dan darah beterbangan, yang sangat menyedihkan, tetapi Zhuge Yao tidak sehat, dia dipukul di dada oleh Kingsu Futian, dan tulangnya hancur. Sampah, kamu benar-benar tidak berguna, kata Zhuge Rulong dengan begitu santai, dia duduk di kehampaan seperti naga, tetapi pada saat ini dia mendengus dingin, wajahnya tidak senang. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba bergerak, melangkah keluar, dan menamparkan Kingsu Futian. Langit dan bumi bergetar, dan langit tertindas. Di bawah telapak tangan ini, tuan dari keluarga Kingsu mati lemas satu demi satu. Mereka merasa tidak bisa bernapas, dan ekspresi mereka ketakutan. Paman Ming dan yang lainnya semua punya perasaan. Di bawah telapak tangan ini, Master Suci di periode selanjutnya akan dihancurkan. Melihat telapak tangan Zhuge Rulong akan jatuh, desahan kabut tiba-tiba terdengar di kejauhan. Zhuge Rulong, orang tua yang mulia Zun, apakah menurutmu terlalu berlebihan untuk berurusan dengan para junior ini? Pada saat ini, kekosongan terbelah, dan pita seperti meteor muncul. Sebuah cahaya tinju sepertinya menembus keabadian alam semesta, menyinari dunia, dan bergegas maju. Aliran cahaya ini terlalu menakutkan, kekosongan terbelah, dan aturan langit dengan cepat dihindari, membentuk jurang, dan dalam sekejap, itu bertabrakan dengan telapak tangan Zhuge Rulong. Petir di langit cerah, kehampaan langsung meninggalkan selokan besar, dan rantai biasa yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak. Pemandangan seperti ini terlalu menakutkan. Satu dunia berubah menjadi kekacauan, seolah-olah mengembalikan alam semesta ke keadaan kehampaan dari Big Bang, meledakkan semua arus kuantum. Itu tak terlukiskan untuk dampak seperti itu, dan fluktuasi tak terlihat menyapu, dan kapal perang yang lebih kuat dari keluarga Kingsu meraung, dan lampu di atas berkedip, dan mereka akan hancur. Klan dari keluarga Kingsu dan keluarga Zhuge semuanya mundur dengan gila-gilaan, karena energi semacam ini terlalu menakutkan. Kedua belah pihak mundur dengan cepat, menjauh dari medan perang di sisi ini.
Nenek moyang dari dua keluarga teratas bersaing. Mungkinkah langit alam surga selatan akan berubah? Semua orang terkejut dan ngeri. Tabrakan dua keluarga teratas jelas merupakan peristiwa besar yang dapat memicu perubahan drastis di alam surga selatan. Setelah dikonfirmasi, banyak kekuatan di alam surga selatan tidak akan mampu menjaga diri mereka sendiri dan akan terlibat. Untuk sementara waktu, banyak pemain yang kuat merilis peralatan pemantauan, merekamnya dari jarak jauh, dan membagikannya untuk siaran langsung. Ini adalah peristiwa besar tentang nasib alam surga selatan. Dalam gambar pengawasan, sosok tua muncul, dengan sungai takdir yang panjang di kepalanya. Sosoknya sangat layu, seperti orang tua yang akan memasuki bumi, tetapi darah di tubuhnya melonjak dan kuat, seperti lautan, seperti gunung berapi. Letusannya terlalu dahsyat, dan rasanya seperti matahari yang terik, yang terus menyala, seolah-olah mengandung kekuatan yang tak ada habisnya, menekan kehampaan dan aturan yang tak ada habisnya. Pria tua itu penuh cahaya, dengan dingin menatap Zhuge-Rulong, dan kemudian dengan lembut melirik King Su Silan di belakangnya. Sosoknya sangat kurus, seperti orang tua busuk, hampir tidak bisa berjalan, tetapi tubuhnya pecah dengan kekuatan ekstrim, jalan surgawi yang menindas mundur, dan cahaya kristal mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia bisa menembus segalanya. Kekuatan yang kuat semuanya ngeri, dan gambar siaran langsung dengan cepat menyebar ke seluruh alam surga selatan. Banyak kekuatan yang melihat pemandangan ini menjadi tenang dan menyaksikan gambar yang menyebar dengan gugup. Semua orang tahu bahwa super yang kuat ada di sini. Leluhur, kata King Su Futian dan sekelompok orang dari keluarga King Su berteriak kegirangan dan tubuh mereka gemetar. Pada saat kritis, leluhur keluarga King Su mereka tiba dan menyelamatkan mereka. Kalau tidak, mereka pasti dalam bahaya barusan. Di bawah pukulan Zhuge-Rulong, King Su Futian tidak dapat menjamin bahwa dia dapat bertahan sedikit pun. Tetapi pada saat nenek moyang datang, hati mereka semua bergembira, seperti sebuah batu besar yang diletakkan. Kakek, King Su Silan juga berseru dengan semangat, itu adalah kakeknya, ingat. Ketika dia masih muda, dia sering bermain di retret kakek dan menarik janggutnya, bahkan ayahnya tidak berani masuk. Tapi kemudian, tidak tahu apa yang salah, dan kakeknya mulai mundur. Dia tidak muncul selama bertahun-tahun. Dia juga mendengar beberapa desas-desus dari luar bahwa kakeknya telah terluka, tetapi dia tidak mempercayainya. Sekarang, kakeknya ada di sini. Dia senang sekaligus khawatir, dengan air mata berlinang. Silan kecilku, jawab King Su Guhua memandang King Su Silan dengan ramah, dengan ekspresi lembut di matanya, lalu menoleh dan menatap Zhuge-Rulong. Dia tidak bisa menahan batuk, seperti orang tua yang sakit. Meskipun dia penuh dengan vitalitas, dia merasa sangat tidak enak, seolah-olah dia telah kembali ke cahaya. King Su Guhua, kamu yang lama benar-benar tidak mati. Zhuge-Rulong berkata seperti naga, kepalanya tergantung di sungai panjang takdir, bertanggung jawab atas takdir, seperti dewa yang saling memandang rendah. King Su Guhua sangat acuh tak acuh, kamu Zhuge-Rulong belum mati, bagaimana aku bisa mati lebih dulu? Kata King Su Guhua. Rumor mengatakan bahwa kedua orang ini tidak tahu berapa tahun, setidaknya ratusan ribu tahun yang lalu. Legenda tentang mereka telah beredar di alam surga selatan. Itu juga merupakan dasar dari keluarga King Su dan keluarga Zhuge menjadi keluarga teratas di alam surga selatan. Tetapi puluhan ribu tahun ini, ada desas-desus bahwa nenek moyang dari dua keluarga besar telah istirahat. Sekarang, kedua tuan ini telah muncul, mengguncang segalanya. Hal lama, kamu akan mati, lihat apakah kamu masih bisa bertarung. Tanpa banyak bicara, Zhuge-Rulong langsung bergerak. Di level mereka, tidak perlu dikatakan lagi, setelah pertarungan, mereka bisa saling menimbang. King Su Guhua juga tidak berbicara, sosoknya bergerak. Keduanya bertabrakan dengan keras. Pada saat ini, ada ledakan besar di kehampaan, dan energi tak terbatas melonjak, seperti lautan amarah yang mendidih.
Sugerulong pindah, dia sedikit terkejut, menatap King Suguhua, karena dia dapat merasakan bahwa vitalitas lawan tidak mencukupi, tetapi di bawah pertarungan, dia terkejut, dan kekuatan lawan melebihi harapannya. Masuk akal bahwa energi dan darahmu tidak boleh mendidih seperti ini. Mata panjang dan sipit Sugerulong berdiri, seperti dua sungai surgawi yang melepaskan kecemerlangan abadi, sangat mengejutkan. Dia melambaikan sungai takdir, cahaya takdir di sekujur tubuhnya mekar, dan cahaya pelangi yang tak berujung memancar keluar. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang dan menguji King Suguhua, membahas evolusi sungai panjang takdir, dan membidik King Suguhua. Kakek King Susilan, King Suguhua, juga bergerak, bahkan lebih gila, mengulurkan tangan besarnya, dan langsung mengguncang gunung suci kuno di kejauhan, dan menghancurkannya ke arah Sugerulong. Dalam pertarungan antara keduanya, pengalaman tempur kedua belah pihak sangat kuat, dan garis serang serta kondisi api tembakan digenggam dengan sangat baik. Di level pertempuran ini, mereka dapat memanfaatkan peluang. Keduanya mengguncang gunung suci Taiko dan sungai panjang takdir masing-masing, dan meledakkan mereka berdekatan satu sama lain. Dalam gemuruh yang menggelegar, dalam sekejap, rongga yang tak terhitung jumlahnya di daerah sekitarnya meledak secara langsung, dan retakan spasial serta lubang besar muncul. Aturan surga dan ketertiban berevolusi pada mereka, membentuk baju besi, yang berubah menjadi kekuatan mereka, dan keduanya bermain melawan satu sama lain. Itu bertabrakan ratusan kali dalam sekejap. King Suguhua meraung keras, di atas kehampaan yang tak ada habisnya, bintang-bintang bergetar, dan beberapa bahkan langsung jatuh dan meledak. Dia mengumpulkan Yang Qi, dan Yuan Suci di tinjunya mengembun menjadi palu godam. Dalam sekejap, dia sangat mendominasi, Yang Qi berubah menjadi palu godam, dan terbanting ke depan. Ini adalah ledakan tertinggi dari surga. Jejak tinjunya bertabrakan dengan sungai takdir yang panjang, dan kekuatan takdir mengalir ke tubuhnya. Untuk menghapus vitalitasnya, dia tetap tidak mundur dan menyerang. Hal-hal lama, jangan duduk diam, tetapi kamu ingin datang dan mati, apapun yang terjadi, aku akan memenggal kepalamu hari ini dan membiarkanmu melihat semua keluarga Kingsu menjadi mayat. Sugerulong mencibir dan berteriak. Ketika cahaya takdir lainnya melintas, bahu King Suguhua mengalir seperti darah, dan hampir mengenai lehernya. Sugerulong terus melakukan tembakan yang kuat, dan cahaya takdir membumbung tinggi ke langit. Adegan itu terlalu menakutkan, seperti Wang Yang, terus-menerus meledakkan King Suguhua. Tubuh King Suguhua berlumuran darah dan terluka, sangat tragis. Di kejauhan, penguasa dari banyak kekuatan di alam surga selatan terkejut dan tidak bisa dijelaskan. Nenek moyang keluarga Kingsu, tidak baik. Ini adalah pemikiran yang keluar dari hati orang-orang dari semua kekuatan di alam surga selatan. Begitu King Suguhua jatuh, maka seluruh keluarga Kingsu pasti akan sial, dan seluruh keluarga Kingsu tidak akan mampu menahan invasi keluarga Suge, dan bahkan akan mati. Apakah keluarga Kingsu akan dihancurkan dari alam surga selatan? Semua orang ketakutan. Dampak dari perang semacam itu terlalu dalam dan luas, dan mengejutkan mereka. Banyak orang dari pasukan menghitung evolusi setelah perang dan merasa bahwa mereka perlu ditata terlebih dahulu. King Suguhua meraung dengan aura pembunuh, tanda tinjunya benar-benar berubah, seperti dewa kuno yang sama. Kekuatan zaman kuno muncul dari tubuhnya, dan cahaya para dewa tampak gila. Dia mengilhami teknik rahasia dalam tubuh untuk membunuhnya dengan paksa. Dengan keras, kedua belah pihak bertabrakan lagi, menyebabkan Sugerulong terbang seperti naga, menyebabkan sudut mulutnya berdarah lagi. Aku tidak percaya, kamu, benda tua yang akan jatuh ke tanah, bisa menyakitiku. Sugerulong meraung seperti naga. Pada saat berikutnya, hantu Taiko muncul kembali, dan King Suguhua tak terbendung di bawah desakan metode rahasia. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, satu sama lain memuntahkan darah, dan langit berlumuran darah. Keduanya terluka dan malu. Nafas tubuh Sugerulong melayang,
dan sungai takdir yang mengalir di tangannya akan menjadi tidak stabil. Zhuge-Rulong, berhenti bicara omong kosong, tidak ada omong kosong yang bisa menyembunyikan kelemahanmu belum lama ini. Apakah itu reaksi untuk menghitung nasib lalu terluka? Tidak heran Anda menjadi agresif dan ingin menggunakan taktik psikologis. Hal lama, saya mengenal Anda dengan sangat baik, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa membodohi saya. Mata King Suguhua bersinar, dan dia merasakannya. Zhuge-Rulong meraung, dia benar-benar ingin mengganggu pikiran King Suguhua, yang tahu bahwa lelaki tua ini sangat licik sehingga dia ketahuan. Selama pertempuran antara kedua belah pihak, Zhuge-Rulong menghitung nasibnya beberapa kali. Saat ini, dia masih memiliki luka di tubuhnya. Dia tampak malu, tetapi jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Perubahan seperti itu mengejutkan semua orang. Mengetahui tentang masalah Zhuge-Rulong, King Suguhua bahkan lebih kejam, dan tanpa diduga berani. Di tubuhnya, rantai ketertiban terbang keluar, penuh rune, bergerak, melepaskan cahaya abadi, menyapu ke arah Zhuge-Rulong. Wajah Zhuge-Rulong berubah, dan dia menggunakan sungai panjang takdir untuk menghentikannya. Namun, pemandangan yang menakutkan muncul, dan rune pada rantai ketertiban begitu menyilaukan sehingga kekuatan kelas yang mulia terasa sangat menyakitkan, dan yang Qi masuk, dengan keras, nasib evolusi Zhuge-Rulong langsung meledak. Terlebih lagi, energi yang sangat besar menghantam, terlalu kuat, membuat telapak tangan Zhuge-Rulong terasa sangat sakit, seolah hendak meleleh. King Suguhua bergegas maju, meraih lengan Zhuge-Rulong, dan keduanya bertarung berdekatan. King Suguhua membuat gerakan panik, dengan paksa merobek armor takdirnya, meninggalkan luka tulang yang dalam di tubuhnya. Kedua lelaki itu terengah-engah, berdiri di langit, membungkus satu sama lain, batuk darah, mereka sangat malu, terlalu sengsara. Leluhur, Zhuge Yao dan yang lainnya terbang. King Su Futian dan yang lainnya juga mendekati King Suguhua. Zhuge tua, teruslah bertarung. Kata King Suguhua berdiri, bahkan dengan cedera serius seperti itu, dia masih ingin bertarung. Zhuge-Rulong menatap King Suguhua, mengetahui bahwa kali ini tidak ada harapan untuk membunuh lawan. Jika dia melanjutkan, meskipun dia bisa membunuh lawannya, dia akan jatuh dan kehilangan keduanya. Sialan, ayo pergi. Dia mengertakkan gigi, mengambil Zhuge Yao dan yang lainnya, dengan cepat berbalik dan pergi.